Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Pasti masih dalam keadaan sehat kan? Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 1 pada pembelajaran yang kelima. Bagaimana menurutmu pengaruh kondisi geografis bagi kehidupan manusia? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Pembelajaran kita hari ini meliputi 3 hal. Yang pertama, mengenal ASEAN, teknik membuat patung, dan membaca tabel. Kita mulai dengan mengenal ASEAN. Ini adalah lambang ASEAN, disertai dengan arti warna dan arti simbolnya. Warna biru menggambarkan keamanan dan kestabilan, warna merah menggambarkan semangat dan dinamisme, warna kuning menggambarkan kemakmuran, dan bulatan putih menggambarkan ketulenan. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang artinya adalah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok, Thailand tanggal 8 Agustus 1967 berdasarkan deklarasi perbara oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan dibentuk ASEAN adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Negara-negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. Terdiri dari 5 pendirinya, yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984, Brunei Darussalam bergabung dengan ASEAN, disusul dengan Vietnam tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung di tanggal yang sama, yaitu 23 Juli 1997, dan yang terakhir bergabung dengan ASEAN adalah Kamboja tanggal 30 April 1999. Berikut adalah wakil-wakil dari negeri pendiri ASEAN yang menandatangani deklarasi Bangkok. Yang pertama dari Indonesia, Haji Adam Malik Batubara, seorang mantan menteri pada beberapa departemen. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia dan pernah menjadi Wakil Presiden Indonesia yang ketiga. Adam Malik ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional. Yang kedua, dari Filipina, Narcisco Rueca Ramos, atau yang biasa kita kenal dengan Narcisco Ramos, adalah seorang diplomat dari Filipina yang juga mantan pengacara dan wartawan. Berikutnya, dari Malaysia ada Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Haji Hussein Al-Haj, atau yang biasa kita kenal sebagai Tun Abdul Razak. Yang keempat, dari Singapura, Sinnathamby Rajaratnam, atau biasa kita kenal sebagai S. Rajaratnam. Dan yang terakhir ada dari Thailand, yaitu Thanat Khoman. Dia juga merupakan Menteri Luar Negeri Thailand tahun 1959 sampai dengan tahun 1971. Isi deklarasi Bangkok sendiri adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada, serta meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara.
Setelah mempelajari sejarah dan pengertian ASEAN, sekarang mari kita pelajari kondisi geografis negara ASEAN. Tahukah kalian, sebagian besar negara ASEAN memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya kurang lebih 4.817.000 km persegi. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik, dan terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Tahukah kalian bahwa negara di ASEAN memiliki 4 karakteristik yang unik? Mari kita bahas. Yang pertama, compact, yaitu berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya negara Kamboja. Yang kedua, fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contohnya Indonesia. Yang ketiga, elongated, yaitu berbentuk memanjang. Contohnya negara Vietnam. Yang keempat, protruded, yaitu bentuknya lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya Thailand dan Myanmar. Berikut adalah peta negara-negara anggota ASEAN. Kondisi geografis yang kita bahas pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya dan dilalui oleh dua sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. Yang kedua, Malaysia. Malaysia terdiri dari dua kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Malaysia Barat diliputi bentukan pegunungan dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa, serta banyak sungai yang pendek dan berkelok. Yang ketiga, Singapura. Luasnya hampir sama dengan Jakarta, ibu kota negara Indonesia. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Negara anggota yang keempat yaitu Brunei Darussalam, terdiri atas dua wilayah yang terpisah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah daratan yang relatif luas dan di wilayah ini terdapat Teluk Brunei. Yang kelima, Vietnam. Secara geografis, Vietnam terdiri dari 5 wilayah: daerah pegunungan utara, delta Sungai Merah, barisan pegunungan Annam, garis pesisir pantai yang sempit di antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan, serta delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. Negara yang keenam yaitu Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Bagian tengahnya terdapat dataran besar Tonle Sap, sedangkan di bagian tepi dibentuk oleh deretan pegunungan. Negara ini dilalui oleh daerah aliran Sungai Mekong. Sampai sekarang, Sungai Mekong merupakan sungai yang terpenting di Kamboja. Negara yang ketujuh yaitu Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuk ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos adalah daerah pegunungan dan wilayah lainnya merupakan dataran tinggi. Negara yang ke-8 yaitu Myanmar. Myanmar terbentuk dari dua lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajaran sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan lebat. Yang ke-9, Thailand, memiliki topografi berupa permukaan tanah yang dilewati aliran sungai di bagian tengah, dataran tinggi di timur laut, hutan dan pegunungan serta bukit di sebelah utara, dan wilayah selatan kebanyakan berupa bukit. Negara yang ke-10 yaitu Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Filipina dilalui oleh deretan pergunungan sirkum Pasifik.
Nah, di pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Setelah kamu membaca informasi di atas, lengkapilah diagram Venn berikut ini. Mari kita coba melengkapi bersama ya. Di sini kita ambil contoh 2 negara, yaitu Malaysia dan Indonesia. Indonesia dan Malaysia memiliki 2 kesamaan yang dapat kita taruh pada irisan diagram, yaitu beriklim tropis dan terletak di Asia Tenggara. Sedangkan yang berbeda antara Malaysia dan Indonesia adalah yang pertama, Malaysia diliputi bentukan pegunungan, sedangkan Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam. Malaysia kebanyakan sungainya pendek dan berkelok, sedangkan Indonesia kebanyakan sungainya panjang dan berkelok. Dan yang terakhir, Malaysia terdiri dari 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Sedangkan Indonesia terdiri atas banyak pulau, 5 pulau besar dan ribuan pulau kecil. Kita sampai ke materi teknik membuat patung. Jika kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis patung, hari ini kita akan mempelajari teknik membuat patung itu sendiri. Yang pertama, teknik modeling adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Yang kedua, teknik merakit adalah teknik membuat patung dengan cara mengumpulkan bahan dasar patung, kemudian merangkainya hampir mirip dengan permainan puzzle. Yang ketiga, teknik cor adalah teknik membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung. Yang keempat, teknik membentuk adalah teknik dalam membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Dan yang terakhir, teknik butsir adalah teknik dalam membuat patung dari bahan dasar patung yang lunak dengan cara mengurangi dan menambah bagian-bagian dasar patung. Sampailah kita pada materi terakhir hari ini, yaitu membaca tabel dalam soal cerita. Mari kita berlatih bersama. Di sini ada sebuah tabel pembeli jahe dan bawang merah pada tahun 2016 dan 2017. Jumlah penggunaannya yang cukup besar membuat senang para petani. Berikut adalah data pembeli kedua tanaman tersebut di sebuah pasar. Soal yang pertama, berapa jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Maka, yang harus kita lihat adalah tabel pada tahun 2016. Pembeli jahe sejumlah 2.172 dan pembeli bawang merah sejumlah 9.542. Untuk mencari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016, kita harus menjumlahkan pembeli jahe dan pembeli bawang merah. Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Beralih ke soal yang kedua. Berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Untuk itu, kita harus menjumlahkan pembeli jahe dan pembeli bawang merah pada tiap tahun, kemudian mengurangkannya. Bila tadi kita sudah menjumlahkan pembeli di tahun 2016, maka sekarang kita akan menjumlahkan pembeli di tahun 2017. Pembeli jahe sejumlah 2.541 dan pembeli bawang merah sejumlah 11.946. Bila dijumlahkan menjadi 14.487. Kita tinggal mengurangkan pembeli tahun 2017 dengan pembeli tahun 2016 untuk mendapatkan jawabannya. Jadi selisihnya adalah 2.773. Beralih ke soal ketiga. Sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah tahun 2017? Maka kita harus membulatkan pembeli jahe di tahun 2017. 2.541, maka bila dibulatkan ke atas menjadi 3.000. Dan
11.946 bila dibulatkan ke atas menjadi 12.000. Kemudian kita membagi keduanya. Jadi, pembeli bawang adalah 4 kali pembeli jahe. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini ya.